Sekarang di marketplace, tanpa masyarakat sadari, masyarakat telah memelihara makhluk buas bernama predator pricing. Makhluk buas di rantai ekonomi yang siap melahap saingan mereka agar pesaing bisnis semakin dikit dengan menurunkan harga barangnya dengan tujuan agar pesaing dagang lain akhirnya gulung tikar dan akhirnya pembeli hanya berbelanja kepada mereka. Tapi setelah waktu berjalan, akhirnya bukan hanya pemilik modal besar saja yang melakukan predator pricing. Pembisnis kecil pun yang hanya bisa membeli beberapa lusin barang juga melakukan predator pricing. Cuma sayang, terlalu banyak yang mengandalkan produk impor. Karena maraknya predator pricing, akhirnya barang murah bisa kita dapatkan di mana-mana. Hingga pembisnis yang membangun toko dengan ratusan juta bahkan miliaran menjadi sepi, bahkan ada yang sampai menutup usahanya. Tapi di sisi lain, banyak masyarakat mendapatkan keuntungan dari perdagangan di era digital ini tanpa harus membangun toko di pinggir jalan. Dengan modal gadget dan ilmu media sosial, masyarakat bisa leluasa berdagang di berbagai platform internet. Tapi karena saking mudahnya mengakses internet, konsep B2B, business to business, yang awalnya produsen menjual barang pada distributor, lalu ke pedagang, hingga akhirnya sampai ke tangan konsumen, jadi berubah. Karena kini, produsen dengan leluasa bisa menjual barangnya dengan konsep B2C, business to consumer, yaitu dengan produsen langsung menjual produknya kepada konsumen. Atau yang dulunya distributor, kini perannya digantikan untuk menjual produknya langsung kepada konsumen. Karena hal itu, masyarakat mulai mencari berbagai cara agar bisa mendapatkan barang-barang murah untuk dijual di internet. Salah satunya dengan membeli dan menjual kembali barang-barang impor dari luar negeri yang harganya lebih murah dari produk buatan negeri sendiri. Di sisi lain, masyarakat kita belum mampu untuk membuat produk yang lebih murah dan berkualitas seperti di negara lain. Seperti penelitian Nur Azizah yang menyatakan dalam penelitiannya di halaman jurnal Unpas bahwa industri pakaian jadi di Indonesia masih mengandalkan kapas impor sebagai input utama. Karena produk kapas domestik belum mampu menutup kebutuhan kapas dalam negeri. Masalah produktivitas, tenaga kerja juga menjadi kendala peningkatan daya saing pakaian jadi di Indonesia. Terus, bagaimana caranya produk kain kita harganya dan kualitas bisa lebih baik dari negara luar negeri? Sedangkan masyarakat yang gemar berbelanja barang-barang murah di marketplace tidak menyadari mereka telah ikut berpartisipasi menjadi penjahat devisa dengan merusak devisa negara. Akibat dari aktivitas ini, para pahlawan devisa yang bekerja jauh di luar negeri meninggalkan keluarganya ataupun pembisnis dan freelancer yang berhasil mengambil uang di luar negeri dan dibawa ke tanah air kita. Tapi akhirnya jumlah devisa kita tetap sedikit karena jumlah uang yang keluar ke luar negeri lebih banyak. Lalu bagaimana caranya petani kapas kita bisa beli mesin pertanian yang harganya ratusan juta agar hasil pertanian kita bisa lebih bagus dan produktif sehingga hasil pertanian kapasnya bisa bersaing dengan negara seperti Australia, Thailand, bahkan Tiongkok. Kalau uang yang beredar di masyarakat aja menipis. Di saat masyarakat belanja baju di market online 20.000 produk dari luar negeri, terus nanya kenapa buruh pabrik tekstil banyak yang di PHK. Miris memang melihat para buruh yang kerjanya hanya bisa demo tapi tidak bisa meningkatkan hasil penjualan produk dalam negeri. Kamu yang masuk konten ini dan sanggup mendengarkan sampai detik ini, kalian sangat peduli akan isu sosial, tapi sayangnya kalian adalah kaum minoritas.
konten-konten edukasi dan isu sosial ini kurang diminati di media sosial. Kebanyakan konten konsumer lebih menyukai konten-konten hiburan seperti cewek-cewek cantik dan hiburan lainnya. Terus, gimana cara kita menyampaikan akan bahayanya predator pricing impor ini? Kita bisa apa? Karena jika ini terus dibiarkan, nantinya uang yang beredar di negara semakin sedikit. Ini seperti bom waktu jika masyarakat tidak mengambil sikap yang tepat. Seperti saat inflasi, naiknya harga kebutuhan pokok, beras, telur, minyak, sedangkan daya beli masyarakat menurun. Berakibat masyarakat yang ekonomi kelas menengah semakin banyak turun tahta menjadi ekonomi rendah. Akibat banyaknya masyarakat yang terus-terusan membeli produk-produk predator pricing impor. Sedangkan para pahlawan devisa kita seperti TKI, eksportir bisnis, freelance yang meraup untung di luar negeri ternyata jumlahnya tidak cukup untuk menambah devisa negara. Karena jumlah uang yang mengalir ke luar negeri ternyata lebih banyak dibandingkan dengan uang yang masuk. Akibat masyarakat mayoritas lebih gemar membeli barang-barang predator pricing impor. Sehingga ketika UMR dan inflasi terus naik, tapi pendapatan masyarakat tidak meningkat, bahkan menurun. Serem kan? Bukan berarti membeli barang-barang impor itu salah ya. Impor maupun ekspor adalah lambang persahabatan antar negara. Tapi membeli barang impor banyak bisa membuat ekonomi negara jadi tidak baik. Coba kita renungkan, saat kita menikah, syukuran, hajatan, siapa yang datang ngasih amplop untuk ikut bersuka cita? Saat kita butuh uang, pinjaman, atau pemberian lainnya, apa produser impor itu datang ngetuk pintu kita dan bisa diminta bantuan untuk perihal uang? Ujungnya tetap saja kita merayakan syukuran yang ngasih amplop itu saudara dan teman-teman kita di dalam negeri. Tapi kalau uang yang beredar di masyarakat menipis, ini seperti bom waktu yang menunggu fase di mana kita tidak lagi mampu berbagi untuk bersuka cita dengan teman dan saudara kita. Untuk masalah predator pricing impor ini membutuhkan kerjasama dua pihak, yaitu pemerintah yang membenahi peraturan dan masyarakat yang sadar akan dampak jangka panjang jika kebanyakan belanja barang impor tapi nggak bisa nambah devisa. Karena semakin mudahnya kita berjualan di era digital, semoga kita bisa memanfaatkan momen ini dengan baik. Karena saking inginnya kita mendapatkan barang yang murah dan berkualitas, demi bisa bersaing di marketplace, kita sampai berpikir dan bisa membuat produk sendiri. Bahkan bahannya sendiri kita yang buat. Jadi tambah untung kan? Merek baju punya sendiri, nyablon jahitnya dari kita-kita, bahkan kain dan kapasnya juga dari kita-kita. Dan tidak bergantung terus kepada produk impor. Meskipun yang nonton isu ini minoritas, gimana kira-kira ngasih tahu perihal predator pricing ini kepada masyarakat mayoritas yang gemarnya nonton konten-konten hiburan? Bisa diskusi di kolom komentar ya.